Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 beranggotakan 3 orang. Nama Rino Junior Rinaldi 1801224. Saya akan menjelaskan change in pore structure and porosity permeability evolution of saline lacustrin carbonate reservoir trigger by freshwater rock reaction. Saya akan menjelaskan tentang saline lacustrin carbonate reservoir. Yang pertama, reservoir mengacu pada cadangan yang terbentuk di cekungan air garam, lacustrin pedalaman, dan cekungan danau garam yang tersebar di luas Afrika, Amerika Selatan, dan Cina, dan lain-lainnya. Yang lebih penting, terobosan pengambilan saline lacustrin reservoir karbonat telah dicapai secara berturut-turut di Qaidam Basin dan Sichuan Basin Cina, menunjukkan nilai penelitian yang signifikan. Sistem pore reservoir seperti itu biasanya terdiri dari pori antar kristal, pori disolusi, dan mikrofaktor. Sedangkan pori disolusi dihasilkan oleh erosi kimiawi mineral. Mikrofaktor dikaitkan dengan lipatan dan patahan yang merupakan faktor geologi penting yang menyebabkan hilangnya fluida kerja saat pengeboran. Kehilangan fluida kerja dikenal sebagai kerusakan paling serius pada reservoir yang secara langsung akan mengakibatkan penurunan produksi minyak dan gas. Mineral utama reservoir saline lacustrin carbonate didominasi oleh mineral kalsit, dolomite, bitter, mineral garam, dan tanah liat. Yang kedua, water rock reaction. Reaksi batuan telah banyak ditemui dan diselidiki secara eksperimental dan numerik dalam masalah ilmiah dan aplikasi teknik selama pengangkutan kontaminan, sekuentrasi CO2, geologi, pengembangan waduk, misalnya pelarutan mineral yang disebabkan oleh reaksi secara bersama, menyebabkan perubahan sifat petrofisik batuan, termasuk porositas dan permeabilitas, ukuran pori-pori, permukaan spesifik, dan kekuatan batuan, dan lain-lain. Secara umum, pelarutan mineral akan menghasilkan peningkatan porositas dan permeabilitas. Namun dalam beberapa kasus akan ada hasil negatif untuk permeabilitas karena migrasi yang baik. Pengaruh porositas atau permeabilitas medium dan dispersi mekanis terhadap evolusi morfologi front reaksi geokimia telah banyak diteliti juga dalam upaya untuk menangkap hubungan antara porositas dan permeabilitas media berpori selama pelarutan mineral. Beberapa model empiris telah dikemukakan seperti yang tercantum dalam tabel berikut, yang secara kasar dapat dikaitkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, model hukum kekuasaan, model polinomial, dan model logaritmik. Dan setiap model memiliki asumsi khusus dan cakupan terapannya. Sementara itu, kemajuan pelarutan mineral sebaiknya dikendalikan oleh sifat petrofisik, misalnya ukuran pori atau pori tenggorokan, komposisi mineral dan ukuran butir, dan kondisi teknik, misalnya sifat fluida dan tekanan injeksi fluida. Untuk reservoir karbonat ketat, saline lacustrin dengan banyak mineral lempung, pelarutan garam yang disebabkan oleh invasi fluida kerja satnas menyebabkan paparan tanah liat, pembakakan, dan migrasi yang mengarah dan pada pengurangan permeabilitas. Yang ketiga, metodologi. Pertama, materialis. Sampel percobaan yang dibor dari reservoir karbonat ketat lacustrin garam yang terletak di formasi Shandong Oligocene di Yingxi, Cina, barat laut dipilih untuk penelitian ini sebelum percobaan minyak sisa spesimen inti dihilangkan. Yang kedua, eksperimen core flooding. Itu untuk menyelidiki perilaku pelarutan garam dan pengaruhnya terhadap sifat petrofisik batuan. Yang ketiga, crush sample soaking experiment. Itu dalam upaya untuk mengevaluasi pengaruh ukuran partikel pada perilaku kinetik pelarutan garam sampai hancur 20 gram dengan 5
ukuran berbeda-beda. Yang terakhir, pengamatan mikrostruktur. Variasi mikrostruktur batu yang diselidiki pada sampel inti dan sampel yang dihancurkan sebelum dan setelah percobaan dengan uji adsorpsi MIP dan N2 menggunakan porosimeter merkuri otomatis, porosimeter 60, dan peralatan kuadropsi. Selesai. Itu kamu yang ngambil bisa geser. Perkenalkan, nama saya Fikrian Kepatungan dan 19 Sini saya akan jelaskan tentang experimental result and discussion. Mass transfer during the dissolution. Untuk lebih memahami tren variasi variabel terkait parameter tak berdimensi, diperkenalkan yang dapat dihitung sebagai persamaan satu di mana sigma menyajikan variabel fisik terkait, misalnya konsentrasi ion CO, massa ion MO, konduktivitas listrik SO, dan lain-lain. Sigma min dan sigma max adalah nilai minimum dan maksimum variabel terkait. Sebagainya tercantum dalam tabel 2. Sigma i adalah variabel terkait pada titik samping itu. Tabel 2, the maximum and minimum value of the related variable from corn flooding experiment. Bisa kita sini tabelnya. Di sini akan disebut tabelnya. Berdasarkan uji ion fluida, komposisi ion yang didominasi terdiri dari Na+, Ca2+, dan Cl-, dan SO4 2-. Meskipun terdapat komposisi ion yang lain 3 menit berapa? yang diamati dalam cairan keluaran, konsentrasinya sangat lambat sehingga dapat diabaikan. Konsentrasi ion total dan variasi massa ion dalam cairan outlet sajikan pada gambar 3b. Umumnya, yang ini dia baca panjang. Ion dinaikkan terlebih dahulu dan kemudian diturunkan pada interval waktu 0,4 sampai 0,6 yang berkaitan erat dengan tren variasi konduktivitas. Selain itu, massa 4 ion dikalikan setelah T0 sama dengan 0,6. Berdasarkan teori komposisi ion dan keseimbangan massa, kecuali untuk percobaan pembelajaran inti, terdapat halit, anhidrit, dan globerit. Mineral halit dapat dengan mudah dan total dilarutkan oleh air tawar, seperti yang diungkapkan oleh persamaan kimia. Untuk mineral anhidrit akan membengkak dan diubah menjadi gipsum setelah kontak dengan air tawar. Meskipun demikian, mineral anhidrit masih dapat dilarutkan sampai batas tertentu sebagai persamaan kimia. Mineral globerit yang merupakan senya natrium sulfat dan kalsium sulfat dapat dilarutkan dalam air tawar menjadi globerit terlebih dahulu, kemudian diurai menjadi larutan air gipsum dan natrium sulfat seperti yang ditujukan pada persamaan kimia. Mineral globerit yang merupakan senya natrium sulfat dan kalsium sulfat dapat dilarutkan dalam air tawar menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rohim Pranajaya. Kemudian diurai menjadi NIM 1801231. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Bisa dilihat dari gambar 3 adalah hasil percobaan dari percobaan core flooding, variasi konduktivitas fluida, keluaran dengan evolusi waktu, penggenakan inti, variasi konsentrasi ion dan massa ion dalam fluida keluaran. Unjukan pada gambar 3A dalam gambar besar selama banjir air tawar. Konduktivitas fluida menurun seiring dengan perkembangan waktu. Secara umum,
Konsentrasi ion berhubungan positif dengan konduktivitas fluida. Penurunan konduktivitas fluida menunjukkan penurunan konsentrasi ion dari sampel inti ke fluida keluaran. Namun interval blok pada T0 mulai dari 0,4 hingga 0,6 dapat diamati di gambar 3A yang membagi proses core flooding menjadi dua tahap. Pada tahap 1, peningkatan konduktivitas fluida berarti bahwa konsentrasi komposisi ion dari mineral terlarut pertama kali meningkatkan di awal. Pada tahap 2, konduktivitas fluida menurun dengan cepat secara linear, menunjukkan bahwa konsentrasi ion menurun tajam. Kita lanjut di variation in pore microstructures. Struktur pori merupakan faktor penting yang mengendalikan permeabilitas batuan, di mana variasi yang disebabkan oleh pelarutan garam akan mempengaruhi permeabilitas batuan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menentukan variasi struktur pori. Rupanya, saat mineral garam dilarutkan, tekanan ambang sangat menurun hingga lebih rendah dari 1 MPI, yang menunjukkan bahwa pori-pori penghubung terbesar di tenggorokan sangat meningkat. Selain itu, saturasi intrusi merkuri maksimum dikembangkan hingga lebih dari 80%, yang menunjukkan sistem pori-pori yang terhubung dengan baik setelah pembubaran. Sesuai dengan karakteristik distribusi ukuran pori-pori, sistem pori tenggorokan dapat dibagi menjadi 3 segmen berdasarkan ukuran, yaitu pori nano untuk sampel colokan inti asli. Sistem pori-pori mendominasi sistem pori. Lalu evidence of clay swelling and fine migration during salt dissolution menyajikan variasi mikrostruktur batuan karbonat merupakan batuan karbonat sebelum dan sesudah percobaan core flooding yang diperoleh dengan SIM seperti yang ditunjukkan pada gambar 11A sampai C. Reservoir karbonat yang dipelajari secara luas mendistribusikan sejumlah besar mineral, garam, dan tanah liat sebelum pelarutan. Pertama, pelepasan lempung dari kerangka batuan terjadi yang diciptakan mikrofraktur dan mengarah pada migrasi halus. Meskipun mikrofraktur akan meningkat konduktivitas batuan, namun juga memperkuat kerusakan sensitivitas stres dan meningkatkan resiko kehilangan fluida kerja. Sedangkan untuk denda yang terlepas, mereka akan berpindah ke pori-pori tenggorokan dan mengurangi bahwa mematikan saluran rembesan sama sekali. Lapisan campuran little atau smelted mudah membengkak dan menyebar di bawah kondisi salinitas rendah. Kesimpulan yang saya dapat dari presentasi saya, eksperimen core flooding dan crash head sampel dilakukan pada sampel silite lacustrine karbonat untuk menyelidiki pengaruh pelarutan garam pada struktur makro batuan dan properti makro terkait. Reservoir karbonat Settline lacustrine kaya akan mineral garam dan tanah liat. Selama percobaan pembanjiran
teras. Komposisi ion yang sesuai dipantau dan konsentrasi ion menunjukkan tren evolusi yang pertama kali meningkat dan kemudian menurun. Sementara itu, meningkat secara logaritmik dengan waktu perendaman dari percobaan perendaman sampel. Sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.